Junior Mesias bukti kelihayan Milan dalam memoles pemain. Junior Mesias menjadi sorotan pada kemenangan 2-0 AC Milan atas Marseille di laga pramusim Minggu 31 Juli 2022. Pada laga AC Milan versus Marseille, Mesias dinobatkan sebagai man of the match berkat torehan gol dan assist ke Olivier Giroud. Aksi impresif itu dilakukan Mesias dalam 28 menit saja, sebuah pembuktian kalau dia memang pantas berstatus sebagai pemain permanen Milan. Banyak yang menilai keputusan Milan dengan tidak mendepak Junior Mesias justru malah mempermanenkannya adalah hal yang tidak benar. Usianya yang sudah melewati angka 30 dinilai menjadi satu alasan. Namun sebuah analisis dari situs Sempre Milan dari Luciano Merken menyebut keputusan menjadikan Junior Mesias sebagai pemain permanen justru menjadi bukti kelihayan Milan dalam mengenali potensi pemain dan memolesnya menjadi aset berharga bagi Rossoneri. Tanggung jawab Paolo Maldini sebagai direktur teknis tidak hanya untuk merekrut pemain, tetapi untuk menjaga filosofi bermain klub. Rekrutan Milan selama 2 musim terakhir menunjukkan bahwa Stefano Pioli lebih memilih pemain yang serba bisa. Meski serba bisa, Mesias memang mengejutkan. Didatangkan dengan status pinjaman dari Crotone yang terdegradasi, tulis analisis dari Luciano Merken. Meskipun sangat mustahil untuk merekrutnya secara permanen, kemudian dijual lebih mahal, Maldini memutuskan bahwa Mesias adalah pemain yang dapat dikembangkan Pioli menjadi penyerang yang efisien, tulis analisis tersebut. AC Milan alihkan perhatian ke Tenganga. AC Milan dikabarkan telah mengalihkan perhatian mereka pada Japhet Tenganga dari Tottenham Hotspur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere dello Sport, Rossoneri kini mampu melakukan pendekatan yang lebih pasti pada target lain setelah merampungkan negosiasi dengan klub Bruges terkait transfer dekat telir yang selama ini banyak menyita waktu dan tenaga. Salah satu area yang tampaknya bakal menjadi fokus mereka berikutnya adalah bek tengah. Pemain bertahan yang sepertinya akan mereka kejar terlebih dahulu adalah Tenganga dari Spurs, dan Milan ingin merekrutnya dengan status pinjaman dan memiliki pilihan untuk mempermanenkan statusnya pada musim panas yang akan datang. Rossoneri pun perlu mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur yang tengah sibuk pada bursa transfer musim panas ini. Satu hal yang menjadi kendala adalah klub London Utara tersebut lebih memilih raksasa Serie A, memiliki klausul kewajiban pembelian untuk pemain asal Inggris tersebut ketimbang hanya sekedar pilihan. Persoalan tersebut merupakan hal detail yang menjadi topik diskusi pada sebagian besar transfer pinjaman. Namun Paolo Maldini dan Frederic Massara akan dapat memberikan lebih banyak perhatian di sana dalam waktu dekat ini. Karena itulah, setelah dekat telir, bintang Spurs kemungkinan akan menjadi pemain berikutnya yang mendarat di Milan musim panas ini di tengah upaya manajemen untuk memperkuat skuad. Ada satu perbedaan kunci, Florenzi sebut Leo mirip dengan Mbappe. Pemain bertahan AC Milan Alessandro Florenzi menyatakan melihat Kylian Mbappe pada diri Rafael Leo. Namun ada satu perbedaan kunci antara keduanya. Saat berbicara dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Florenzi angkat bicara soal Leo, sekaligus pemain-pemain lain di skuad Rossoneri yang sekarang. Pemain internasional Italia tersebut pun memberikan beberapa kritik yang membangun untuk winger 23 tahun tersebut, mengingat ia yakin bahwa secara mentalitas, mantan bintang Lille tersebut masih bisa berkembang. Akan tetapi ada kesamaan antara dirinya dan Mbappe yang tak diragukan merupakan penyerang terbaik di dunia saat ini. Rafa harus mengambil langkah maju dalam hal kepalanya, bukan karena dia tidak memilikinya. Saya sedang membicarakan sesuatu yang lain, keinginan untuk bertahan dalam permainan, bukan untuk menggiring bola, ujarnya. Dia kurang dalam hal ini dan itu hanya masalah kecil karena segala yang lain ada di sana. Saya melihat Kylian padanya dengan satu perbedaan. Kylian belum pernah melakukan kesalahan di depan gawang.
Fullback 31 tahun tersebut pernah menghabiskan waktunya dengan bermain bersama bintang Prancis tersebut saat ia dipinjamkan AS Roma ke Paris Saint-Germain beberapa musim lalu. Ia tentu berharap rekan satu timnya di Milan tersebut bisa semakin berkembang hingga akhirnya dapat benar-benar sejajar dengan mantan starlet AS Monaco. Mengingat pemain internasional Portugal tersebut memiliki potensi yang tak diragukan lagi oleh semua orang. Setelah 8 bulan absen, Simon Kjær lega bisa bermain kembali. Palang pintu AC Milan yaitu Simon Kjær tak kuasa membendung rasa bahagianya setelah ia bisa merumput lagi pasca 8 bulan absen akibat mengalami cedera lutut. Simon Kjær 33 tahun harus absen membela AC Milan sejak Desember 2021 kemarin menyusul cedera lutut yang parah yang dideritanya di laga Serie A kontra Genoa. Cedera itu pun memaksa sang defender untuk melakukan operasi dan mengikuti serangkaian terapi untuk mengembalikan kondisi fisik terbaiknya. Dan kini jelang bergulirnya musim kompetisi 2022-23, Kjær pun akhirnya bisa merumput lagi bersama Rossoneri. Bek asal Denmark itu menorehkan debutnya tadi malam 31 Juli saat AC Milan menang 2-0 atas Olympique Marseille di laga persahabatan. Selesai laga, Kjær pun mengaku dirinya begitu senang akhirnya bisa kembali lagi bermain dan sukses melewati cedera horor yang dideritanya. Saya sangat senang, ucapnya kepada Milan TV. 8 bulan lalu merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Namun akhirnya hari ini saya bisa kembali lagi setelah momen sulit selama 8 bulan tersebut. Saya senang bisa berkumpul lagi bersama rekan-rekan satu tim. Kini kita harus terus meningkatkan kemampuan, baik itu secara tim maupun secara personal. Dengan kondisinya yang sudah pulih, Kjær pun menargetkan untuk kembali menjadi starter reguler di tim asuhan Silvano Pioli untuk musim depan. Saya baik-baik saja, lanjutnya. Saya merindukan ritme bermain, memang Anda bisa melakukan apa saja di sesi latihan, namun atmosfer pertandingan tentu sangat berbeda. Kini saya harus rutin bermain dan terus fokus mengasah mental saya, tutup Kjær. Kedatangan Charles De Ketelaere tertunda. Ada apa? Laporan di Italia malam kemarin mengatakan jika AC Milan harus sedikit bersabar untuk menunggu kedatangan rekrutan terbarunya Charles De Ketelaere. Kabar sebelumnya mengatakan jika pemain sepak bola berusia 21 tahun itu akan tiba di kota Milan pada malam ini. Untuk bisa mendatangkan De Ketelaere, Milan harus mengeluarkan dana transfer senilai total 36 juta euro. Nilai itu naik dari perkiraan awal sebesar 30 juta euro. Naiknya harga sang pemain karena muncul minat dari tim Liga Inggris Leeds United yang kabarnya berani menawarkan uang senilai 37 juta euro untuk merekrut sang gelandang muda. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio, AC Milan awalnya mengharapkan De Ketelaere tiba malam ini menjelang tes medis pra-transfernya besok. Tetapi sekarang mereka juga bersiap untuk menyambutnya besok pagi. Pemain berusia 21 tahun itu masih harus menyelesaikan urusannya di Belgia sebelum pindah, jadi mungkin diperlukan sedikit penundaan. Charles De Ketelaere kemudian akan melakukan bagian pertama dari tes medisnya pada hari Senin sebelum menyelesaikan sisanya pada hari Selasa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan menandatangani kontraknya di Milan dan tersedia untuk Pioli.